Baiklah, kembali lagi bersama saya, Ibu Monita Tatoda. Hari ini kita akan belajar mengenai farmakologi, terutama untuk KD 3.9, yaitu memahami obat-obat anoreksansia. Nah, sebelum kita masuk kepada obat-obat anoreksansia, kita akan belajar dulu mengetahui apa itu anoreksia. Nah, anoreksia sendiri adalah gangguan makan yang menyebabkan seorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Nah, anoreksia sendiri itu seperti yang sudah disampaikan tadi adalah merupakan jenis gangguan makan. Nah, ini ada 3 macam jenis gangguan makan. Yang pertama, binge eating disorder. Yang kedua, anoreksia nervosa. Dan yang ketiga, anoreksia bulimia nervosa. Kita masuk yang pertama, yaitu binge eating disorder. Ini adalah gangguan makan di mana seseorang itu memiliki nafsu makan yang sangat besar. Jadi perasaannya terus lapar dan dia makan tanpa ada rasa kenyang. Jadi makan tuh tidak beraturan, apa saja ingin dimakan dan dalam jumlah yang besar. Dan biasanya resikonya untuk jenis gangguan makan ini yang binge eating disorder adalah terjadinya obesitas. Yang kemudian yang kedua yaitu anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini merupakan gangguan makan di mana seseorang tidak makan atau makan hanya dalam jumlah yang sedikit karena menghindari kenaikan berat badan. Padahal tanpa dia sadari bahwa makan dalam jumlah sedikit tidak memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh dan itu bisa mengakibatkan hal yang buruk. Ini akan mengakibatkan seseorang semakin berat badannya semakin kurus begitu. Karena dia tidak makan karena takut berat badannya naik sedikit berat badannya, dia menganggap bahwa dia sudah gemuk seperti itu. Kemudian anoreksia bulimia nervosa. Nah, anoreksia bulimia nervosa ini adalah gangguan makan di mana seseorang makannya banyak, setelah makan dia akan merasa bersalah begitu karena sudah makan secara berlebihan. Nah, biasanya untuk anoreksia bulimia nervosa ini ketika rasa bersalah itu datang, dia akan cepat-cepat langsung mengeluarkan makanan tersebut yang dimakan. Baik itu dimuntahkan maupun mengeluarkannya dengan bantuan obat-obat pencahar atau pelumas usus, jadi langsung dibersihkan. Jadi apa yang dimakan langsung buang lewat BAB atau dimuntahkan seperti itu. Nah, ini untuk anoreksia bulimia nervosa lebih kepada gangguan psikis ya. Jadi ini juga berbahaya untuk seseorang. Nah, untuk anoreksansia sendiri itu lebih dikhususkan untuk jenis gangguan makan yang binge eating disorder. Nah, karena pada gangguan makan ini, efek sampingnya adalah resikonya adalah overweight atau obesitas atau sering disebut juga dengan adipositas. Nah, apa itu obesitas? Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dan dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur dalam waktu yang lama. Jadi yang dimakan, apalagi untuk gangguan makan yang pertama ya, yang binge disorder tadi, itu makan terus, tapi dalam jumlah yang besar, tapi dia tidak energi yang dikeluarkan tidak seimbang dengan apa yang masuk, sehingga kelebihan energi atau kelebihan nutrisi yang di dalam itu akan menumpuk dan berlangsung dalam waktu yang lama.
Nah, apa saja dampak ketika seseorang itu obesitas? Ada henti napas waktu tidur, kemudian bisa saja terkena asma, bisa terkena kanker payudara, perlemakan hati, kemudian penyakit kandung empedu, kemudian bisa juga terserang penyakit gangguan ginjal, kemudian untuk laki-laki bisa terjadi prostat, kemudian varises, bisa juga terjadi stroke untuk orang-orang yang obesitas, kemudian diabetes mellitus, lebih besar untuk menderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan di kolon atau di usus, kemudian hormon reproduksinya menjadi abnormal. Biasanya hormon reproduksinya itu akan berkurang. Kemudian bisa terjadi untuk perempuan polycystic ovarium syndrome, ya, kista pada ovarium. Kemudian bisa juga untuk orang obesitas resikonya terjadi radang sendi atau osteoartritis pada lutut dan pinggul. Kemudian ini yang yang tren yaitu asam urat atau GOT. Nah, ini resiko-resiko ini tentunya tidak diinginkan oleh seseorang, apalagi yang obesitas. Nah, bagaimana kita menentukan orang itu dikatakan obesitas? Nah, itu ada caranya untuk mengetahui apakah kita ini obesitas atau tidak. Caranya untuk menentukan kelebihan berat badan ini ada rumusnya untuk menghitung indeks massa tubuh, ya, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Jadi kalau beratnya 90 berarti 90 kg, kalau tinggi badannya 152 cm berarti dikonversikan menjadi meter jadi 1,52. Nah, itu dihitung. Kemudian ini ada tabel di bawah yang menunjukkan apakah seseorang itu normal, overweight, obesitas, atau obesitas hebat. Nah, kalau misalnya pada kondisi normal tubuhnya berarti tidak mengalami obesitas, itu indeksnya 18,5 sampai 24,9 kg per meter. Kemudian dikatakan gemuk atau overweight jika KI-nya itu 25 sampai 29,9. Kemudian dikatakan gemuk atau obesitas itu 30 sampai 34. Kemudian obesitas hebat itu lebih dari 40. Ketika kita menghitung dengan rumus ini kemudian mendapatkannya, bisa dicocokkan dengan tabel yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat resiko penyakitnya, ya. Kalau normal itu ya PJP-nya normal. Kalau gemuk untuk overweight sendiri ini akan meningkat tetapi tidak terlalu parah. Kemudian kalau obesitas ini resiko PJP-nya ini amat meningkat. Dan ketika yang obesitas hebat lebih dari KI-nya lebih dari 40, itu resikonya maut. Nah, tentunya untuk seseorang itu untuk mengembalikan kualitas hidupnya ada cara yang bisa dilakukan sehingga resiko penyakit yang bisa terjadi untuk yang sudah dijelaskan tadi, ada banyak penyakit yang bisa terjadi ketika orang itu obesitas atau overweight. Bisa dilakukan, apa sih yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menghindari resiko-resiko tersebut? Tentunya harus dimulai dengan diet. Nah, diet sendiri sekarang banyak macam model diet, tapi harus ada langkah awal untuk start diet. Nah, untuk diet sendiri tentunya mengurangi asupan untuk yang overweight, ya, mengurangi konsumsi makanan yang mungkin berlebihan seperti tadi untuk yang
yang memiliki gangguan makan yang berlebih itu harus diet, mengurangi porsi makan. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus dilakukan. Yang pertama dengan olahraga secara rutin atau teratur. Kemudian mengganti, mulai merubah perilaku, terutama makan. Makanlah makanan yang sehat. Kemudian bisa juga mengunyah dalam waktu yang lama. Kemudian jumlah makanannya harus diatur sesuai dengan kebutuhan, tergantung ya dietnya apa, mau diet karbo, mau diet apalagi macam-macam diet sekarang banyak contohnya ya, intermittent fasting atau diet-diet yang lain yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selain di olahraga, mengatur makan, mengatur pola hidup, istirahat yang cukup dan sebagainya. Nah, ada juga hal yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang digunakan yaitu anoreksansia. Nah, kita akan belajar mengenai anoreksansia. Apa anoreksansia? Anoreksansia adalah obat-obat yang bersifat menekan nafsu makan. Dengan bantuan obat ini, maka orang-orang yang memiliki gangguan makan berlebih, ini nafsu makannya akan ditekan. Maka nafsu makannya akan berkurang. Nah, cara kerja anoreksansia sendiri itu ada 3. Yang pertama menekan nafsu makan dan rasa lapar. Yang kedua menghambat penyerapan lemak. Dan yang ketiga meningkatkan pengeluaran energi. Apa saja, kita langsung masuk saja ya ke obat-obatannya. Yang pertama ada Masindol. Ini mekanisme kerja dari obat ini yaitu menekan nafsu makan berdasarkan pengaruhnya terhadap sistem dopamin dan NA. Efek sampingnya mulut kering, obstipasi atau obstipansi ini seperti konstipasi atau susah buang air besar, tetapi dalam dengan keadaan yang lebih parah seperti itu. Kemudian nyeri kepala, takikardia itu detak jantung tuh lebih dari 100 kali per menit. Kemudian gelisah dan sukar tidur. Kontraindikasi untuk obat ini itu tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui, untuk pasien jantung tidak bisa, pasien dengan gangguan ginjal, gangguan hati, dan glaukoma. Glaukoma itu kerusakan pada saraf mata, di mana disebabkan karena tekanan bola mata yang meningkat. Kemudian untuk obat Masindol sendiri, untuk Masindol ini dapat memperlemah obat hipertensi, sehingga untuk penggunaannya itu harus diperhatikan. Kalau bisa mungkin jaraknya atau ketika minum Masindol itu tidak minum untuk obat hipertensi, tapi sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian dosisnya untuk Masindol sendiri itu 1 kali sehari 1 mg sesudah makan pagi. Jika perlu dapat ditingkatkan setelah 1 minggu. Dapat ditingkatkan menjadi 2 kali sehari 1 mg. Maksimum penggunaan ini selama 8 minggu. Kemudian ada obat fenfluramin. Fenfluramin sendiri mekanisme kerjanya ini memperkuat rasa kenyang tanpa menekan nafsu makan. Jadi untuk fenfluramin, jadi dia bisa makan, tetapi sensasi rasa kenyangnya itu akan lebih kuat. Jadi walaupun makannya tidak terlalu banyak, dia sudah merasa kenyang. Kemudian fenfluramin sendiri menghambat rangsang dari usus ke SSP hipotalamus. Efek sampingnya diare, mual muntah, rasa mengantuk, impotensi, depresi, dan hipertensi. Untuk dosis sendiri, pemakaian permulaan itu 1 kali sehari 20 mg. Pada waktu makan pagi secara berangsur dapat dinaikkan sampai 3 kali sehari 20 mg. Itu untuk fenfluramin. Dan yang ketiga ada etilamfetamin. Untuk etilamfetamin sendiri dosisnya 2 kali sehari 12 mg sebelum makan. Efeknya juga sama seperti fenfluramin, ini memperkuat rasa kenyang. Kemudian yang keempat Orlistat. Orlistat ini mekanisme kerjanya mengikat lipase usus yang merombak trigliserida dari makanan menjadi asam lemak. Efek sampingnya gangguan lambung usus seperti flatulensi. Jadi
kalau minum Orlistat ini biasanya akan buang angin, ya, akan lebih sering buang angin. Kemudian bisa juga terjadi diare, sakit perut, kejang lambung. Dosis yang digunakan itu 3 kali sehari, 120 mg. Ini bisa sebelum makan, pada saat makan atau sesudah makan. Kemudian yang kelima, hidroksisitrat. Hidroksisitrat sendiri ini berasal dari buah garoka. Ini dia dapat menekan nafsu makan berdasarkan blokade enzim yang memungkinkan lipogenesis. Nah, dosis yang digunakan untuk hidroksisitrat yaitu 1 kali sehari 1 mg sesudah makan pagi, dapat ditingkatkan 2 kali sehari. Mungkin ini saja yang menjadi pembahasan kita untuk tugas untuk materi KD 3.9 mengenai anoreksansia. Bisa dilihat di Google Classroom dan dikerjakan. Tugasnya itu untuk spesialitnya dari obat-obat yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada masindol, fenfluramin, etilamfetamin, Orlistat, dan hidroksisitrat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat semua.